sejahtera bagi kita semua, dan semoga pada kondisi pandemi ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Revealing the Potential of Radioactive Mineral Deposits based on borehole log and geochemical analysis in Salumati Subsektor Mamuju, West Sulawesi. Berikut adalah sedikit profil dari saya sebagai penulis pertama yang mewakili tim-tim dalam yang menyusun makalah ini, di mana saya merupakan perwakilan dari Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional, di mana latar belakang pendidikan saya adalah Teknik Geologi ITB. Baik, berikut adalah kerangka presentasi dari makalah ini, di mana dibuka dengan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan data dan metodologi, kemudian dilanjutkan dengan hasil pembahasan, di mana terdiri dari 3 bagian utama, yaitu hasil dari pemetaan geologi, analisis lubang bor, lalu analisis geokimia. Kemudian selanjutnya dilakukan penentuan endapan mineral radioaktif dan ditutup dengan kesimpulan. Pendahuluan yaitu berdasarkan hasil dari pemetaan laju dosis radiasi, didapatkan bahwa daerah Mamuju, Sulawesi Barat khususnya memiliki anomali radioaktivitas yang tinggi, di mana didapatkan bahwa laju dosis radiasi gamma di daerah tersebut mencapai 100 hingga 2.800 nanosievert per jam. Hal tersebut menjadi ketertarikan bagi kami sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan dalam Mineral Radioaktif, sehingga sejak tahun 2013, Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir Batan melakukan eksplorasi di daerah tersebut. Daerah Mamuju kami bagi menjadi beberapa sektor, lalu khusus dalam penelitian ini, sektor yang akan dititik beratkan jadi fokus penelitian adalah di sektor Takadeang, di mana dibagi lagi menjadi beberapa subsektor, yaitu subsektor Salumati. Berikut data dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, di mana didahului oleh studi literatur terkait penelitian terdahulu, lalu dilakukan kegiatan penyelidikan kebunian, di antaranya secara umum terbagi menjadi 3, yaitu pemetaan geologi, lalu analisis log lubang bor, lalu analisis geokimia. Analisis log lubang bor terbagi lagi menjadi 2, di antaranya analisis logging geologi dan analisis logging geofisika. Sedangkan analisis geokimia yang digunakan menggunakan metode X-ray fluorescence atau XRF. Data-data tersebut kemudian dikomparasikan dan kemudian dianalisis untuk sebagai hasilnya menentukan keterdapatan adanya potensi endapan mineral radioaktif. Berikut adalah pembahasan dari salah satu aspek yang dilakukan, yaitu pemetaan geologi. Berdasarkan penyelidikan terdahulu, yaitu peta geologi regional daerah Mamuju dan sekitarnya, didapatkan bahwa daerah penelitian merupakan bagian terdiri dari beberapa formasi batuan, di antaranya batuan gunung api Talaya, batuan gunung api Adam, lalu formasi Mamuju, dan endapan aluvial. Fokus penelitian dalam makalah ini difokuskan pada formasi batuan gunung api Adam, yang secara umum terdiri dari batuan vulkanik bersifat basaltik, yang kaya atas lusit dan miskin silika. Secara umum, anomali-anomali radioaktivitas yang didapatkan di daerah Mamuju dan sekitarnya merupakan bagian dari formasi batuan gunung api Adam yang diperkirakan berumur Miosen. Lalu kemudian untuk peta sebelah kanan merupakan peta geologi permukaan daerah subsektor Salumati dan sekitarnya, di mana kami melakukan pemetaan geologi skala 1:5000, di mana berdasarkan hasil pemetaan geologi permukaan didapatkan bahwa daerah Salumati tersusun atas 4 satuan batuan, di antaranya yaitu batu gamping, batu pasir gampingan, autobereksi monolit, dan lava monolit. Berikut adalah contoh dari beberapa singkapan dari masing-masing satuan batuan, di mana satuan lava monolit memiliki karakteristik berwarna abu-abu, tersusun atas mineral kelompok felspatoid yang mayoritas diisi oleh mineral lesit yang dominan mencapai hingga 60%. Lesit ini menjadi fenokris dan ukuran kristal lebih dari 1 mm dan massa dasar yang ukurannya lebih halus. Kemudian satuan berikutnya yaitu satuan atau autobreksi monolit, di mana memiliki struktur autobreksi dengan komposisi fragmen dan matrik adalah batuan monolit. Monolit
mempunyai fenokris tersusun dari lusit dan ukuran yang lebih halus. Kemudian satuan litologi batu pasir gampingan, di mana merupakan tersusun atas batu pasir ukuran sedang hingga kasar dan sortasi bagus, kemas tertutup, komposisi berupa material sedimen berwarna abu-abu dan juga material karbonat. Terdapat fosil fragmen berupa fosil cangkang dan cangkang moluska. Kemudian satuan batuan lainnya adalah batu gamping, di mana berdasarkan klasifikasi Ebrikovan itu termasuk dalam bucklestone. Berikut adalah hasil pengeboran lubang bor, di mana dilakukan pada beberapa titik, yaitu sumur TKDK 04, TKDK 05, dan TKDK 07, di mana variasi litologi yang didapatkan terdiri dari bermacam-macam. Secara umum terdiri dari autobereksi fonolit, lava fonolit, autobereksi terakhir, basalt, batu pasir, konglomerat, serta lempung soil ukuran lempung. Selain dilakukan lubang pengeboran, kami juga melakukan logging geofisika, di mana menggunakan beberapa parameter, diantaranya spektral gamma ray, spontaneous potensial, dan log resistivitas. Dalam penelitian ini, yang dititik beratkan adalah parameter dari spektral gamma ray, di mana spektral gamma ray sangat membantu dalam menginterpretasikan keterdapatan endapan mineral radioaktif, karena log spektral gamma ray bisa membedakan spektrum sinar gamma dari energi sinar gamma radiasi gamma dari kalium, uranium, dan thorium. Hal tersebut yang menjadi acuan dalam menentukan interval zona anomali. Didapatkan bahwa berdasarkan hasil spektral gamma ray, rata-rata konsentrasi uranium pada interval anomali mencapai 241,06 ppm, sementara konsentrasi thorium mencapai 415,24 ppm. Berdasarkan literatur yang ada, konsentrasi mineral uranium dan thorium ini jauh lebih besar, 100 kali lipat dibandingkan jumlah rata-rata pada batuan basalt di seluruh kerak bumi. Kemudian kami melakukan analisis geokimia menggunakan metode XRF, di mana kami bandingkan di mana kadar ekivalen uranium dan ekivalen thorium yang didapatkan dari spektral gamma ray logging kami bandingkan dengan hasil kadar uranium dan kadar thorium yang didapatkan dari XRF. Pertama, kami bandingkan antara kadar ekivalen uranium dengan kadar uranium, di mana sampel yang diambil berasal dari kedalaman 2,02 hingga 7,97 meter, di mana setiap sampelnya kami ambil interval per 5 cm, sehingga menghasilkan 70 data masing-masing dengan jumlah interval berdasarkan histogram dari data statistik yang diolah, didapatkan 20 kelas yang menunjukkan distribusi normal untuk ekivalen uranium. Sedangkan untuk uranium, seperti yang di histogram yang di bawah, menunjukkan pola log normal atau positif skewness, dan terkelompok menjadi beberapa populasi dengan variasi nilai yang lebar. Dari histogram ekivalen uranium didapatkan bahwa nilai ekivalen uranium terendah mencapai 253,2 ppm dan tertinggi mencapai 700,6 ppm dengan rata-rata 453 ppm. Sedangkan pada histogram uranium, hasil assay XRF memperlihatkan nilai uranium terendah 74 ppm dan tertinggi 1527 ppm dengan rata-rata 414 ppm. Hasil dari ekivalen uranium dan uranium kami plot dalam scatter plot, di mana menghasilkan persamaan, yaitu ekivalen uranium sama dengan 0,06 uranium plus 426,55 dan koefisien korelasi mencapai 0,22. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hasil dari kadar ekivalen uranium dan uranium tidak dapat disebandingkan, atau dalam bahasa lain yaitu validitas dan reliabilitasnya kurang baik untuk dikorelasikan.
Kemudian dibandingkan antara ekivalen thorium dengan thorium, di mana didapatkan bahwa data ekivalen thorium menunjukkan distribusi log normal dengan beberapa data terlihat memiliki kadar yang cukup tinggi. Sedangkan thorium menunjukkan kecenderungan distribusi log normal dan negatif skewness. Dari histogram ekivalen thorium terlihat bahwa nilai ekivalen thorium terendah mencapai 247 ppm dan tertinggi 703 ppm dengan rata-rata mencapai 411,4 ppm. Sedangkan pada histogram memperlihatkan nilai terendah thorium mencapai 380 ppm dan tertinggi 677 ppm dengan rata-rata 557,07 ppm. Dari scatter plot yang dihasilkan, yang menghasilkan persamaan yaitu ekivalen thorium sama dengan minus 0,04 thorium plus 391 dengan koefisien korelasi senilai minus 0,03. Hal ini menunjukkan bahwa data-data dari thorium hasil asai geokimia tidak bisa dibandingkan dengan data-data ekivalen thorium hasil spektral gamma ray. Perbedaan ini bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal, diantaranya adanya perbedaan ukuran sampel yang diuji antara sampel intibor untuk kemudian dianalisis XRF dengan hasil capture dari probe logging geofisika di lubang bor. Selain itu, karakteristik dari deposit uranium atau thorium yang bersifat heterogen dan bersifat lanjuti dalam masa interval kedalaman tertentu. Hal inilah yang diduga menyebabkan bahwa hasil dari asai geokimia tidak bisa dikorelasikan dengan spektral gamma ray. Kemudian dari komparasi data pemetaan geologi, analisis log lubang bor, dan analisis geokimia, kami menyusun suatu korelasi berdasarkan kesamaan karakter litostratigrafi. Didapatkan bahwa berdasarkan hasil korelasi yang didapatkan bahwa interval anomali berada pada lapisan autobreksi fonolit dan lava fonolit, di mana autobreksi fonolit diinterpretasikan berbentuk lentikular dengan lebar mencapai 19 meter dan penyebaran lateral mencapai 110 meter. Pada interval anomali, rata-rata nilai dari konsentrasi uranium mencapai 241 ppm, sedangkan konsentrasi thorium mencapai 415,24 ppm. Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian kami, di mana pada daerah subsektor Salunati, sektor Takandeang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, memiliki 4 litostratigrafi unit berdasarkan hasil pemetaan geologi permukaan, di mana terdiri dari lava fonolit, autobreksi fonolit, batu pasir gampingan, dan batu gamping. Lalu berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas dari data XRF dan spektral gamma rayologi, didapatkan bahwa hasil data-data tersebut memiliki nilai korelasi yang sangat rendah. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan korelasi berdasarkan data spektral gamma ray. Lalu berdasarkan hasil korelasi litostratigrafi didapatkan bahwa uranium dan thorium dikontrol oleh keterlambatan dari persebaran lava fonolit dan autobreksi fonolit, di mana nilai rata-rata dari konsentrasi uranium mencapai 241,06 ppm, sedangkan konsentrasi thorium rata-rata mencapai 415,24 ppm. Baik, demikian presentasi dari saya mewakili tim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum